Shalom. Shalom. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang sebuah tema yang saya bagikan bagi kita adalah respon yang benar terhadap hal-hal kerajaan Allah. Saudara, beberapa perumpamaan Tuhan izinkan bagi kita, tetapi semua perumpamaan itu adalah tentang kerajaan Allah yang semestinya adalah menjadi fokus kita dan yang semestinya adalah menjadi tujuan kita, saudara. Sehingga ia memberikan perumpamaan-perumpamaan ini adalah seumpama kita yang sedang hari ini ada menikmati setiap kegiatan kita, tetapi dalam segala sesuatu tetap tidak melupakan target dan tujuan hidup kita. Saudara, bahan kita hari ini adalah dari Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46. Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46. Ada 3 ayat. Saudara, kita baca silih berganti. Saya memulai ayat 44, saudara 45 dan 46 kita bersama-sama. Sudah menemukan? Amin. Berikutnya adalah perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. 44 begini firman Tuhan. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Kita bersama-sama. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Puji Tuhan, saudara. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Pada kesempatan ini, saudara, kita sudah belajar beberapa perumpamaan yang sudah kita pelajari minggu-minggu terakhir ini. Yang pertama adalah hal kerajaan surga, yaitu tentang seseorang yang pada akhirnya seperti benih yang jatuh di tanah yang baik, yang akan bertumbuh, berbuah firman itu melalui kehidupannya. Bukan hanya 30, saudara, bahkan 60, bahkan 100 kali lipat. Artinya, saudara, perumpamaan tentang kerajaan Allah adalah seseorang itu akan mendapatkannya apabila setiap firman dalam hidupnya akan bertumbuh dan berbuah melalui sikap dan perilaku kita. Amin. Itu yang tentang hal kerajaan surga. Dan siapapun penghuninya adalah ciri khas ya, orang yang melakukan, bukan hanya mendengar. Kita diberikan perumpamaan tentang benih itu ada 4, yang jatuh di pinggir jalan, yang taruh di tanah bebatuan, dan yang jatuh di tanah semak belukar duri, dan yang jatuh di tanah yang baik. Hal kerajaan surga diumpamakan lagi kemarin disampaikan oleh hambanya, yaitu tentang gandum, saudara. Apa makna dari itu semua? Artinya bahwa saudara yang memiliki dan yang akan menemukan, yang akan mendapatkan hal kerajaan surga itu adalah seseorang yang bertahan sampai pada akhirnya dan akan menghasilkan buah, sekalipun ia ada di tengah-tengah dunia yang banyak sekali lalangnya, yang banyak sekali gangguannya, yang banyak sekali pencobaannya. Tetapi pada akhirnya ia tidak mundur, tidak gentar, dan tidak akan layu dan mati. Tetapi ia harus terus berkembang, bertumbuh sampai masa menuai. Maka tema kita kemarin, apa temanya? Adalah jadilah gandum sampai pada masa menuai. Jangan sampai engkau berubah, jangan sampai engkau mati, jangan sampai engkau berubah jadi lalang, saudara. Sehingga kita ada di versi mana? Kamu gandum atau juga sebaliknya, kamu adalah lalang, saudara. Gandum itu artinya adalah yang menghasilkan kebenaran Allah, atau gandum
air lalang yang justru menghambat segala rencana Allah. Amin. Simpel aja kok itu. Ada dua versi. Gandum artinya adalah mewujudkan segala rencana Allah, atau justru lalang yang menghambat setiap rencana Allah. Entah itu dalam hidup kita, entah itu dalam kehidupan orang lain. Selanjutnya saudara, saya melewatkan ini karena memang perumpamaan yang lainnya ini adalah simple. Yang satu adalah biji sesawi. Biji sesawi itu apa maksudnya saudara? Perumpamaan hal kerajaan Allah. Sekalipun dia kecil dan dianggap hina paling kecil oleh dunia, tetapi pada akhirnya saudara, dia tidak putus asa dengan kehidupannya, tetapi ia akan terus berakar, bertumbuh. Malah pada akhirnya saudara, ia paling tertinggi daripada tumbuhan yang lain. Sekali lagi saudara, mari kita kembali fokus kepada firman Tuhan. Masih ada sukacita? Amin. Ya. Saudara, biji sesawi, sekali lagi, perumpamaan tentang hal kerajaan adalah Allah mengumpamakan seperti biji sesawi, yang artinya bahwa sekalipun dia biji yang paling terkecil, tetapi pada akhirnya saudara, ia akan bertumbuh sampai kepada menjulang tinggi, lebih tinggi daripada yang lainnya. Artinya saudara, sekalipun dia dianggap kecil, sekalipun dia dianggap hina, tetapi ia tidak putus asa akan hidupnya. Dia akan terus bertumbuh, dia akan terus menghasilkan yang baik, dan pada akhirnya pun Tuhan mengangkatnya lebih tinggi daripada yang. Sehingga saudara, kalau Anda merasa dihina dan lain sebagainya, dikucilkan, saudara jangan gentar melayani Tuhan. Jangan gentar untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena pada akhirnya hal kerajaan surga, bila mana itu datang kepadamu, yang akan datang meninggikan kamu, bukan hanya setara manusia atau setara dunia, tetapi malah setara kerajaan Allah. Selanjutnya adalah ragi, saudara. Kalau ini tukang kue pasti tahu. Ragi itu sekalipun dianggap kecil saudara, tetapi pada akhirnya ia membawa pengaruh kepada seluruh terigu yang akan bersama dengan dia atau tepung itu. Jadi saudara, sekalipun engkau dianggap kecil juga, tetapi bawalah pengaruh saudara, sehingga dimanapun engkau berada, nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Amin. Amin. Selanjutnya saudara, tentang yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang mutiara dan tentang seorang pedagang yang menemukan barang berharga. Dan yang terakhir nanti saudara adalah tentang tukang. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hal-hal itu adalah hal-hal kerajaan Allah. Nah, hari ini adalah kita belajar tentang respon yang benar terhadap hal-hal kerajaan Allah. Saudara, dalam perikop dan firman yang kita baca tadi, ada dua jenis yang diumpamakan bagi kita adalah tentang harta terpendam dan sebuah mutiara yang sangat berharga. Saudara, respon yang benar, saudara, yang dilakukan seseorang bila menemukan, yang pertama tadi adalah harta yang terpendam. Kita melihat saudara, respon yang pertama itu adalah ada sukacita dan pengharapan. Firman Tuhan katakan hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang itu lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Yang pertama saudara, bagi orang yang sudah mengerti, memahami tentang kerajaan Allah, maka yang ia lakukan dalam hidupnya sendiri adalah ada sukacita dan ada pengharapan. Artinya saudara, ini orang yang tidak sama sekali terlalu memahami atau terlalu memaksakan diri dalam segala hal. Tetapi pada akhirnya apa yang ia lakukan saudara, begitu ia mengerti, memahami tentang kerajaan Allah, bahwa ia melihat itu, apa yang dilakukannya, ia bersuka cita, ada pengharapan. Sukacitanya itu saudara, ia tergesa-gesa. Kenapa ia pendam lagi? Agar jangan sampai orang lain merebutnya daripadanya.
Saudara, sukacita inilah menjadi sesuatu yang harus kita lakukan dan ada dalam hidup kita. Sama seperti seorang pemazmur mengatakan, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, dan di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Itu Mazmur 16, 9 dan 11. Artinya saudara, seorang Daud pun merasakan, dan yang sudah ia tahu bahwa jika hal kerajaan surga itu, setelah ia menemukan jalannya Tuhan, maka orang itu akan terus bersukacita dan memiliki pengharapan, sehingga tidak mudah putus asa, apalagi menyerah. Bukan itu yang dilakukan orang tersebut, tetapi justru ada dalam sukacita itu, saudara. Sementara bagaimana dengan kita? Kalau memang kita sudah mengerti tentang kerajaan Allah, semestinya saudara, kita tidak ada sungut-sungut, tidak ada berserah, apa tuh istilahnya, tidak ada kata menyerah, apalagi putus asa dalam hidup seseorang itu. Sebab ada pengharapannya, saudara. Dia menemukan titik yang membawa hidup baginya. Sehingga itulah yang menjadi titik orang yang sudah melihat kerajaan Allah, yang mengerti, memahami kerajaan Allah. Pada akhirnya saudara, ia akan bersukacita dan memiliki pengharapan. Kalau kita masih mengeluh, kalau hidup kita masih terus putus asa, maka saudara, hal-hal kerajaan Allah itu belum menjadi bagian kita. Selanjutnya saudara, saya akan teruskan karena ini berkaitan. Apa yang dilakukan orang itu selain bersukacita dalam pengharapan? Di ayat yang ke-44 ini bagian yang terakhir. Lalu ia pergi, saudara, menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Saudara, berbicara satu kalimat ini adalah menjual seluruh miliknya. Inilah imbas dari sukacita tadi. Maka ia pun menjual seluruh miliknya, saudara. Ada dua versi saya coba pelajari tadi di sini. Kenapa ia harus menjual itu? Pertama, saya coba memahaminya adalah apa? Bagi orang yang sudah mengerti kerajaan Allah, maka hal dunia dan seluruh miliknya pun ia anggap itu tidak berharga. Justru yang lebih berharga adalah kerajaan Allah. Sehingga baginya saudara, dipertimbangkan seluruh miliknya itu tidak sebanding dengan harta yang terpendam itu. Artinya orang yang sudah mengerti kerajaan Allah, yang pada akhirnya sekalipun ia seluruh miliknya, saudara, tidak setengah miliknya, tidak seperempat miliknya, seluruh miliknya yang sudah ia miliki, ia anggap tidak ada apa-apanya dengan harta yang terpendam tersebut. Maka respon yang benar terhadap kerajaan Allah, maka sesungguhnya saudara, artinya bahwa segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini pun tidak ada harganya. Maka muncullah itu yang membuat sukacita yang besar, saudara. Hal kecil aja kalau misalnya adalah demi memiliki anak, sekalipun kehilangan segalanya, yang penting tidak kehilangan anak. Kadang-kala kita melakukan itu. Kenapa, saudara? Karena kita menganggap anak itu lebih berharga dari segala. Dan Tuhan memberikan perumpamaan ini agar kita mengerti, memahami bahwa hal-hal kerajaan surga, saudara, tidak ada bandingnya dengan seluruh dunia ini. Tapi apakah kita sudah memahami seperti itu? Tidak, saudara, kadang-kala. Sehingga kalau kita ke gereja pun hanya sekedar rutinitas. Saya pernah sampaikan bahwa kadang-kala kita pergi ke gereja pun bukan karena tujuan Allah, tetapi kita membawa tujuan kita sendiri. Saya sudah sampaikan di komisi wanita,
Saya sudah sampaikan kepada komisi pria yang sudah datang di gereja waktu itu. Saudara, kita bangun pun, kita mau bekerja memulai segala sesuatu, yang kita bawa bukan tujuan Allah, tetapi tujuan kita sendiri. Termasuk hal-hal rohani pun, kita beribadah, kita melayani, tetapi bukan tujuan Allah yang kita bawa, tetapi tujuan kita. Apa yang kita bawa? Saya pergi ke gereja hari ini. Kenapa? Biar saya diberkati dalam pekerjaan saya. Saya mau ke gereja hari ini. Kenapa? Karena saya lagi sakit, agar saya disembuhkan. Saya mau pergi beribadah hari ini. Kenapa? Karena tujuannya adalah agar saya nantinya memulai sesuatu pekerjaan ini. Saya mau memulai usaha agar diberkati. Hal-hal rohani pun, saudara, kita bawa tujuan kita, bukan tujuan Allah. Tetapi justru sebaliknya, saudara, orang yang sudah mengerti kerajaan Allah, segala sesuatu itu adalah hal yang tidak terpenting baginya. Tetapi yang lebih utama dan penting itu adalah apa? Tentang segala sesuatu, berbicara seperti harta yang terpendam, yang pada akhirnya saudara yang menjual segala miliknya demi mendapatkan harta terpendam itu. Karena ia tahu harta terpendam itu di atas segalanya. Saudara, saya pelajari yang kedua adalah tentang menjual miliknya ini. Adalah saudara, saya melihat bahwa berkorban adalah itu titik yang sama sekali perhatian orang ini. Dan pada akhirnya saudara, ia mau melepaskan segala hal-hal yang mengikat dirinya untuk mendapatkan kerajaan surga. Ia menjual segala miliknya, artinya saudara, ia mau melepaskan segala ikatan-ikatan yang menghambatnya untuk masuk dalam kerajaan surga, untuk ia mendapatkan itu. Maka saudara, ia berkorban, rela melepaskan segalanya itu demi untuk mendapatkan hal kerajaan surga itu, demi mendapatkan harta terpendam itu. Ia rela menjual segalanya, ia berkorban untuk semuanya. Bukan hanya waktu saudara, bukan hanya tenaga, semuanya dikorbankan demi untuk kerajaan Allah. Tetapi justru sebaliknya, kadang-kala manusia sekarang ini, manusia mengorbankan kerajaan Allah demi kepentingan pribadinya. Rela tidak beribadah demi kepentingan. Itulah hal kerajaan Allah yang terbalik bagi manusia sekarang. Tujuan Allah adalah agar segala sesuatunya kita mengerti. Sama seperti seorang yang menjual segala miliknya demi mendapatkan kerajaan Allah itu, harta terpendam itu. Tetapi justru sebaliknya, yang melihat dunia ini justru rela mengorbankan kerajaan Allah daripada kehilangan harta, martabat, dan jabatannya. Itu yang menjadi simbolis kerajaan Allah. Adalah orang-orang yang pada akhirnya saudara menganggap harta terpendam ini lebih berharga dari segalanya. Makanya jelas Tuhan Yesus sampaikan dalam Matius pasal 19 ayat 24. Kita buka bersama, saudara. Matius pasal 19 ayat 24. Puji Tuhan. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, penekanan kalimat ini, saya pasti yakin bahwa Bapak Ibu sudah membahas tentang ini. Tetapi satu kali lagi, itu artinya bahwa penekanan yang begitu tegas. Ia mengulang sampai 2 kali, memperingati setiap manusia. Ia memberikan sebuah perumpamaan yang lebih jelas, saudara. Seekor unta lebih mudah masuk ke dalam jarum daripada seorang yang kaya raya masuk ke dalam kerajaan Allah.
Saudara, realita yang kita lihat sekarang ini, sekali lagi, banyak orang rela mengorbankan kerajaan Allah demi kepentingan pribadinya. Banyak orang yang menjual nama Allah demi kepentingan pribadinya. Sementara Allah mengharapkan kita menjual segalanya demi kerajaan Allah. Sudah berbanding terbalik, saudara. Maka itulah yang dilihat. Maka muncullah raja menyanyikan satu lagu. Lagunya apa? Kaki di kepala, kepala di. Sekarang Anda di mana, saudara? Dalam menjalani hari-harimu sekarang ini, apakah kakimu di kepala atau sebaliknya kepalamu di kaki? Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seseorang yang mengerti dan memahami kerajaan Allah itu semestinya adalah pada akhirnya, saudara, yang melihat segalanya tidak ada artinya, lebih berarti kerajaan Allah, lebih utama kerajaan Allah. Maka Yesus memberikan perumpamaan itu, saudara. Maka ia mengulang kalimatnya di pasal 19. Dia mengatakan, sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jahat. Saudara, unta itu dibilang adalah pada saat itu binatang yang paling terbesar waktu itu. Justru kok mana bisa masuk ke raja? Maksudnya adalah ke lubang. Itu adalah kisah seorang pemuda yang kaya, yang sudah melakukan ke-10 hukum Taurat. Artinya bukan orang yang sembarangan. Tetapi pada akhirnya satu yang belum, kata Tuhan. Ada satu, tinggal satu yang belum. Tetapi satu ini justru menentu. Kan ke-10 hukum Taurat, saudara, itu yang dijunjung tinggi pada saat itu. Semua ke-10 hukum Taurat ini, seorang pemuda ini sudah melakukannya dengan baik. Dan Yesus pun mengakui itu. Tetapi pada akhirnya dia bilang hanya satu yang belum. Apa yang belum itu, saudara? Jual seluruh milikmu, berikan dan bagikan kepada orang miskin, dan ikutlah. Apa tujuannya? Adalah agar manusia itu mengerti bahwa betapa berharganya tentang hal-hal kerajaan Allah atau hal-hal kerajaan surga. Bukan justru sebaliknya yang terjadi dalam hidup manusia. Berkorban, mengorbankan kerajaan Allah demi kepentingan dan seluruh apa yang menjadi keinginan kita sendiri. Itu yang kedua, saudara. Maka apa yang dilakukannya adalah ia menjual segala miliknya demi mendapatkan harta yang terpendam. Tetapi justru sebaliknya, sekali lagi diulang-ulang, saudara. Banyak orang menjual nama Allah, banyak menjual Allah hanya demi jabatan, tata, harta, dan kekayaan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, respon yang benar setelah menemukan hal kerajaan surga adalah yang pertama tadi adalah penuh sukacita dan pengharapan. Yang kedua adalah menjual segala miliknya. Yang ketiga adalah apa? Saya melihat orang ini, saudara. Yang ketiga adalah bahwa ia berubah secara total. Orang yang sudah menemukan kerajaan surga dan mengerti hal kerajaan surga, ia akan berubah dan merubah dirinya, tujuan hidupnya, cara hidupnya secara total. Sehingga kita melihat, saudara, di ayat yang ke-46 dikatakan di situ bahwa setelah ini ditemukannya mutiara yang sangat berharga itu, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Artinya apa? Ia merubah tujuan hidupnya. Orang yang sudah memahami kerajaan Allah, ia akan merubah. Kalau selama ini tujuannya adalah memperkaya diri, mencari harga diri, mencari jabatan setinggi-tingginya, kalau boleh menguasai seluruh dunia, pada akhirnya ia berubah tujuannya. Ia katakan, saya jual dan saya buang semuanya ini.
Artinya orang yang sudah mengerti kerajaan Allah, tujuan dan cara hidupnya harus berubah. Harus berubah. Tidak lagi fokus kepada dunia, tidak lagi fokus kepada harta, tidak lagi fokus kepada jabatan dan harga diri. Makanya memberikan perumpamaan tentang biji sesawi. Makanya dari awal saya memberikan membaca sebelumnya tentang biji sesawi ini. Sebab kenapa? Kita harus merendahkan serendah-rendahnya. Sehingga pun sampai pada akhirnya dunia bilang itu adalah biji yang paling terkecil. Karena pada akhirnya engkau akan diangkat Allah, bahkan lebih tinggi dari tumbuhan yang lainnya. Jangan kau meninggikan dirimu sendiri, saudara. Sebab Allah sangat menentang orang yang congkak dan angkuh. Tetapi pada akhirnya mari kita merendahkan diri, saudara. Artinya bahwa orang yang mengerti respon yang benar adalah harus merubah tujuan hidupnya. Saudara di luar sana mungkin kita jelas tujuan hidupnya adalah yuk melayani Tuhan. Tetapi begitu di dalam bait Allah, begitu di rumah Allah kita mencari harga diri dan kehormatan, maka saya percaya kita salah. Dan itulah hal yang harus kita ubah, orang yang sudah mengerti kerajaan. Artinya tujuan saya pelajari dalam hidup ini. Yang tadinya orang ini pasti berusaha memperkaya diri, berusaha memiliki seluruh dunia dan isinya. Tetapi setelah mengerti tentang harta yang terpendam, setelah melihat mutiara yang sangat indah ini, maka ia pun merubah tujuannya kembali. Bukan lagi fokus kepada dunia itu, tetapi fokus kepada mutiara itu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Ayo kita baca bersama-sama. Galatia pasal 2 ayat 20. Bagaimana seorang Paulus menyatakan sebuah argumen dan kesaksian yang luar biasa. Inilah orang yang sudah mengerti kerajaan Allah dan sudah memahami kerajaan Allah yang semestinya. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang dipenuhi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya. Tujuan hidup orang yang sudah mengerti kerajaan Allah sama seperti Paulus yang menyatakan dalam dirinya kepada semua orang bahwa bukan aku lagi yang hidup, saudara. Berbicara aku ini adalah berbicara egois, mementingkan diri sendiri. Dan seringkali kita dengar sebuah peribahasa tentang keakuan. Bukan aku lagi yang hidup, bukan keinginanku lagi yang memunculkan segala sesuatu, bukan keinginanku lagi menjadi tujuanku, tetapi Allah lah, Yesus Kristus ada dalamku, saudara. Sehingga ialah yang memberikan kita sebuah pengharapan dan iman. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka orang yang sudah mengerti kerajaan Allah, orang itu pasti berubah hidup dan tujuan hidupnya. Selanjutnya, saudara, kita lanjutkan kembali. Respon yang benar orang yang sudah mengerti kerajaan Allah adalah, saya perhatikan bahwa gaya dan cara hidupnya pun pasti akan berubah. Gaya dan cara hidupnya pasti akan berubah. Karena pada akhirnya sudah segala firman Allah itu menjadi gaya hidupnya. 1 Korintus pasal 13 ayat 11. 1 Korintus pasal 13 ayat 11.
Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Saya melihat selain tujuan dan arah hidupnya yang berubah, saudara, ternyata saya melihat orang yang sudah mengerti kerajaan Allah, gaya dan cara hidupnya itu pasti berubah. Tidak sama seperti yang sebelumnya. Maka jelas Yesus katakan, kamu lagi bukan anak-anak dunia, anak-anak gelap, tetapi kamu adalah anak-anak terang. Yang semestinya, saudara, ada perubahan dalam gaya dan cara hidup. Sama seperti Paulus katakan, bahwa pada akhirnya, saudara, ketika aku kanak-kanak, aku bersifat dan berpikir seperti kanak-kanak. Tetapi ketika aku dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan. Artinya sudah ada perubahan dalam gaya hidupnya dan cara hidupnya. Tidak salah seperti semula. Yang terakhir, saudara yang terkasih, dikasih Tuhan, respon yang benar adalah yang terakhir, penuh dengan keyakinan kokoh. Artinya bahwa segala sesuatu, orang yang sudah mengerti kerajaan Allah, ia tidak bimbang dan tidak ragu. Ia terus memiliki keyakinan kepada Allah sepenuhnya. Di dalam 1 Roma pasal 1 ayat 16 ayat 17. Di situ firman Tuhan katakan, boleh ditampilkan sebagai ayat yang terakhir, saudara. Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Sudah? Ayo kita baca bersama-sama. 1 dan 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan segala orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Semua sebab di dalamnya ada kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, respon yang benar yang terakhir adalah memiliki keyakinan. Itulah yang disebut iman. Sehingga jika ia memiliki iman ini, ia akan tetap kokoh, saudara. Pemikirannya tidak akan terus bimbang, tidak ragu. Sampai pada akhirnya ia memiliki sesuatu dalam hidupnya. Tanpa ragu ia berjalan. Tanpa ragu ia terus percaya hal-hal kerajaan itu. Saudaranya, saya percaya kalau orang ini ragu tentang mutiara itu, dia tidak akan menjual segala miliknya. Tetapi bagaimana ia tahu bahwa itu sangat berharga, bahwa itu adalah sangat penting dan itu asli dalam tujuan hidupnya, maka ia tidak ragu menjual segala miliknya. Ia tidak ragu menjual seluruh apa yang selama ini dia banggakan. Dia melepaskan semuanya itu demi mendapatkan harta terpendam dan juga mutiara yang indah. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan hari ini, kita mendapatkan respon yang baik. Kita harus meresponi sebaik. Kenapa Allah menceritakan semua tentang perumpamaan ini? Agar kita memahami betapa pentingnya kerajaan Allah. Bahkan seluruh milik kita tidak sebanding jika kita sudah memilikinya. Tuhan Yesus memberkati kita berdua. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu. Hamba-Mu terbatas dalam memberikan, ya Tuhan. Ampuni kami jika kami tidak taat dan tunduk di dalamnya. Tetapi kami belajar dengan perumpamaan, bahwa pada akhirnya hal-hal kerajaan surga ini sebagai respon seseorang yang Tuhan, maka semestinya ia terus bersukacita dan memiliki pengharapan. Segala tujuan hidupnya berubah, cara hidupnya berubah, gaya hidupnya akan berubah. Dan pada akhirnya ia melepaskan segala sesuatu yang selama ini ia banggakan demi mendapatkan apa yang menjadi target hidupnya dan tujuan hidupnya.
yaitu tentang kerajaan Allah. Dan pada akhirnya itu, ia akan memiliki keyakinan yang kuat. Ia tidak bimbang demi mendapatkan apa yang menjadi harta yang terpendam yang sangat berharga tentang kerajaan Allah. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur firman-Mu. Biarlah segalanya Engkau yang dipermuliakan, ditinggikan, dan semua kami diberkati. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Kami telah dengar firman-Mu.